Ikan nila salin adalah strain dari ikan nila yang toleran terhadap perairan payau maupun laut dengan salinitas mencapai 20 ppt. Ikan nila salin memiliki keunggulan pertumbuhan yang cepat, memiliki daging yang tebal, FC rendah, dan toleran terhadap lingkungan serta tahan terhadap penyakit. Dalam budidaya ikan nila salin, terdapat uji tantang yang berguna untuk seleksi ikan yang memiliki toleran terhadap salinitas yang tinggi. Ikan yang lulus akan digunakan sebagai induk untuk pembenihan ikan nila salin. Ikan yang telah lulus uji tantang selanjutnya dipindahkan ke bak indukan agar siap untuk dipijahkan. Sementara ikan yang tidak lulus akan dikembalikan kembali ke bak air tawar. Jenis kolam yang digunakan dalam budidaya ikan nila salin yaitu kolam terpal, kolam tanah, kolam beton, dan bak fiber. Dalam persiapan kolam tanah, dilakukan pengeringan tanah untuk mendekomposisi mikroba dalam bahan organik tanah dan memineralisasi nutrisi organik. Agar pengeringan sempurna, pembalikan tanah dapat dilakukan. Proses ini akan membantu kontak dengan udara dan membantu penguapan. Pengeringan dikatakan baik apabila kondisi tanah sudah terlihat retak-retak. Selanjutnya, pengapuran. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menetralkan kondisi pH tanah. Dosis pengapuran disesuaikan dengan keasaman tanah. Usahakan agar kapur bisa masuk ke dalam permukaan tanah sedalam 10 cm, kemudian diamkan selama 2-3 hari. Selanjutnya, pemupukan. Pemberian pupuk organik berguna untuk mengembalikan kesuburan tanah. Bila perlu, tambahkan pupuk kimia berupa urea atau TSP dan diamkan selama 1-2 hari, sehingga hewan atau tumbuhan yang tumbuh dapat dimanfaatkan sebagai pakan alami. Dalam persiapan media, perlu kontrol yang tepat untuk pengaturan pemasukan air laut dan air tawar. Sebelum penebaran, salinitas kurang dari 5 ppt. Setelah pakan alami tumbuh dan media siap, dilakukan penebaran benih. Benih terlebih dahulu ditebar di dalam hapa, kemudian melakukan aklimatisasi. Selanjutnya, melakukan penyesuaian salinitas dengan mengatur pemasukan air tawar dan laut secara bertahap sampai salinitas yang diinginkan. Usahakan untuk menghindari fluktuasi secara drastis karena akan mengakibatkan kematian massal bagi ikan. Untuk pengelolaan pakan, apabila tambak subur, pakan alami akan melimpah. Namun, tetap memerlukan suplai pakan komersial atau pakan buatan. Frekuensi pemberian pakan dilakukan 2-3 kali sehari dengan dosis 2-5% dari bobot biomasa. Untuk pengelolaan air, dilakukan pengontrolan pemasukan air laut dan air tawar. Suhu yang optimal bagi budidaya ikan nila salin yaitu 27-30 derajat Celcius dengan pH 6,5-7,5 dengan DO 5,02-7,0,2 serta salinitas 0-20 ppt. Untuk
pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan memilih benih yang baik dan sehat, memberi jaring di atas tambak, menggunakan saponin saat persiapan tambak, serta ujung inlet diberi waring atau hapa dengan meses yang berukuran kecil. Sistem pemanenan yang digunakan untuk budidaya ikan nila salin ada dua, yaitu panen sebagian dan panen total. Panen sebagian merupakan panen tanpa menyurutkan air secara total dan mengurangi debit air untuk memudahkan penangkapan dengan jaring. Sementara panen total yaitu menyurutkan kolam secara total dan memanen semua ikan yang ada di dalam kolam.